Teknologi informasi saat ini berkembang begitu pesat hingga mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan. Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu dirasakan pada dunia pendidikan. Pendidikan sebagai sumber utama penguat kemajuan negara dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul harus senantiasa ditopang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang maksimal. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan atau Balai Tekomdik merupakan unit pelaksana teknis daerah di bawah Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas dan fungsi kelembagaan diatur dengan Pergub nomor 86 tahun 2018. Mengacu pada tugas dan fungsi kelembagaan, Balai Tekomdik DIY melaksanakan 3 fungsi utama. Pertama, melaksanakan pengembangan dan produksi media. 2, melaksanakan layanan dan promosi hasil pengembangan dan produksi media. Dan ketiga, melaksanakan peningkatan kompetensi para tenaga pendidik dalam memanfaatkan media pembelajaran untuk kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Sebagai lembaga yang memiliki peran dan andil yang besar dalam peningkatan mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Balai Tekomdik DIY terus berupaya memberikan peran pentingnya kepada masyarakat pendidikan melalui program kegiatan dan layanannya. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY hadir sebagai instansi yang siap tanggap dengan menciptakan terobosan baru khususnya di bidang pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat. Sebagai lembaga yang profesional dan mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat, Balai Tekomdik mempunyai 2 layanan online. Yang pertama adalah layanan official site melalui portal Sistem Informasi Manajemen Kelembagaan Balai Tekomdik DIY yang dapat diakses melalui tekomdik.jogjaprof.go.id atau btkp-diy.or.id. Dan layanan kedua adalah sistem pembelajaran online melalui portal Jogja Belajar. Jogja Belajar hadir untuk membantu proses pembelajaran berbasis TIK di sekolah. Layanan ini dapat diakses melalui jogjabelajar.org atau www.jogjabelajar.org. Portal Jogja Belajar merupakan salah satu unggulan digital government. Sobat belajar gimana? Dingin, suasana gloomy? BMKG memprediksi bahwa cuaca semacam ini masih akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Makanya yang anget-anget yang akan kita suguhkan. Selain bisa disiapin kopi, teh, sukun goreng ya. Ini kita juga akan ngomongin yang hangat yang dari 10 Oktober kemarin. Dan ini akan jadi perbincangan kita. Ada 2 yang istimewa bersama saya di sini Sobat Belajar. Ada narasumber yang pasti berisi dan juga partner saya yang sudah pasti lucu. Betul begitu Mas Pur?
Insya Allah. Insyaallah. Narasumber yang Wong wis pasti dibayar kok insyaallah. narasumber yang pasti berisi Iya. dan saya yang pasti kosong Mas. Ya. Biar sumbu ketemu tutup Lah, gitu iya ya. toh, ya, Mas. Baik, kita akan perkenalkan beliau narasumber kita. Beliau adalah Ketua STPMD APMD Bapak Sutoro Sugeng Enjang. Sugeng Enjeng Mas Sugeng Rahayu. Injih. Waras waras. Alhamdulillah Nggih, Pak. nggih. Nggih, pokoknya lemu tanpa jamu, Iya, sehat tanpa obat. Iya, benar. Jajan tanpa bayar. Waduh. Niku cocok Pak. Yo ya Pak itu ya. Dan kita akan berbincang tentang menyongsong abad Samudra Hindia bersama daerah istimewa Yogyakarta. Ini akan dijelaskan oleh Mas Pur. Silahkan, maksudnya apa nih Mas tadi? Maksudnya tentang ini loh. Obrolan kita. Obrolan kita loh, menyongsong abad Samudra Hindia Ya. bersama Daerah Yogyakarta. Iya. Ini kan saya pernah baca-baca tentang Amung Tani dagang layar itu. Waduh. Itu yang kemarin ya. Ininya ya. Visi misi yang kemarin tahun kemarin ya. Kalau yang sekarang apa tuh? Loh, tapi emang bener kita Nah, hadirkan iya. beliau karena beliau adalah expert di bidang pemerintahan. Betul. Begitu ya. Ya ini sobat belajar ini misi baru. Misi Iya. baru. Menyongsong abad Samudra Hindia. Ini suatu yang baru karena dari sekian lama kan DIY termasuk pendahulunya namanya Mataram itu kan agraris. Iya, betul. Yang namanya Among Tani itu, terus sekarang dagang layar ini ya. Nah, bagi saya ini imajinatif, tapi sekaligus ambisius juga. Ambisius itu artinya ya ini jangka panjang. Imajinatif itu ya, oh ada imajinasi baru yang selama ini menerobos tradisi kita yang bercita rasa agraris, bertani dan sebagainya. Karena kalau kita lihat di banyak negara, banyak negeri di belahan dunia, itu negeri-negeri yang mangku laut, mangku segoro itu jauh lebih maju peradabannya. Apa ya Pak? Iya ini. Nah, iya. Terus mana? Mangku bojone we kemringet tapi mangku segoro lho ya ngene lho ya iki. Nah, sekian lama kan kita itu cerak laut ning ora ngadep laut. Maksudnya pripun ini? Lha cerak laut ning kan cita rasane iki ya tetap bertani. Saya kan berkunjung ke desa-desa yang disebut maritim. Nggih. Ning sing laut gur sithik. Oh. Jadi tetap mayoritas katakanlah misalnya sak dukuh. Sak dukuh tak parani niki sing laut pinten iki. Ternyata gur wong siji. Sementara 100 lebih ya tetap nyawah, tetap leng ladang dan sebagainya. Jadi, berarti iki istilahnya jenenge cerak laut ning ora menghadap laut, memunggungi laut. Ungkur-ungkuran. Ngungguri laut. Sing diadep tetap sawah karo iya. karo alas karo tegalan. Makanya dan tani dulu tadi yang pertama Ya, ya. Bapak agak tani. maju boleh Pak Sutoro? Oh, nggih, Iya, nggih. boleh. Nggih. Mungkin Jadi karena tani. masyarakat belum melihat potensi yang ada di laut mungkin ya Pak ya. Ya ini memang butuh dentuman besar. Tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintah dan pemerintah di ini mengawali ini. Dan ini saya kira perlu digaduk karo pemerintah pusat juga yang punya misi poros maritim itu. Ini poros maritim yang di selatan Jawa ini urung terurus dengan baik. Sehingga ini katakanlah kalau semangat DIY begitu, nek Jawa Tengah ora punya begitu, Jawa Timur ora duwe kaya ngono, akhirnya gur ning DIY tok. Bener. Jadi kudu ana disambungke oleh pemerintah. Bersinergi nggih. Sinergi. Nyengkuyung ya Ya, Pak ya. sinergi. Jadi tiga provinsi ya termasuk Banten nggih. Nggih. Kan ini kan laut nih. Iya. Jadi sekian lama itu kan kita itu nggak melaut. Dan misalnya neng warung apa ikan neng kayak lho kidul laut. Oh, kayak. anu. Kita mangan ikan ternyata ikannya saka Semarang. Mungkin saka Makassar wis mati ping 7 wisan. Waduh, mati kok ping 7 ki mati pisan we bablas ndak apa ping 7 to ya. Tekan ngendi Jadi ya. ini budaya maritim kita ini sedang dirintis sekarang. Dan saya mengapresiasi gubernur yang kemudian mengutamakan pendekatan budaya. Jadi budaya ki apa toh? Jadi budaya itu beda karo sing wingi. Nek sing jenenge perencanaan itu mesti teknokrasi. Ya. Teknokrasi ki mesti ukurane indikator, data, angka, target dan sebagainya. Itu namanya teknokrasi. Jadi misalnya menurunkan angka kemiskinan dari sekian ke sekian itu namanya teknokrasi.
Nah, tetapi kalau pakai budaya itu kita bisa mengenali kata-kata kuncinya, martabat manusia. Ya. Nah, itu budaya itu. Benar. Budaya nggih. Terus kemudian soko dagang tani soko among tani ke dagang layar. Ya. Itu pangandikan itu saya sebut sebagai pendekatan budaya. Jadi dari pidato-pidato beliau itu saya mengenali beberapa kalimat kunci tentang pendekatan budaya. Dan itu memberikan spirit, dan saya itu kan juga sering sering mengikuti cara berpikir itu. Misalnya kan kalimat-kalimat yang sering diungkapkan wong Jawa ya. Mangan ramangan sing penting kumpul. Ning kuwi urung titik. Pripun, Mbak? Lanjutane yen kumpul mesti mangan. Ngono. Ana talilan. Bener. Jagungan. Mesti melu mangan. Oke. Terus dulu juga saya memberikan contoh ya. Ini ada orang tua, kalau dulu tukang kebun itu kan iso PNS. Nih saya kan ora ono PNS tukang kebun. Nah, PNS cilik golongan loro, anake 4 lanang kabeh. Waduh. Keempat-empatnya kuliah ning Gajah Mada kabeh. Ana sing dadi dosen undip, ana sing dadi pejabat, dan kuwi banggane Rombong kuwi nek diitung karo secara teknokratik dengan matematika ora iso. Tidak jebol ya, Pak ya. Ora iso. Ning dengan pendekatan kebudayaan. Wong tua kuwi iso nyangoni pinter karo anak-anak. Bener. Bekal ilmu gitu. Seperti tetangga saya itu gitu, Pak. Tetangga saya itu becak. Anaknya itu kan 3. Yang satu di UGM, satu di UII, satu di UPN. Becak kabeh ya tapi. Betul. Dhisik kan orang tua kita itu kan selalu mejang, yen kowe pinter mesti ora bakal kapiran. Nah, itu pendekatan budaya. Jadi banyak contoh baik warisan leluhur kita, pangandikane Pak Gubernur itu pendekatan budaya itu banyak. Atau seperti beliau itu selalu mejang terhadap para ASN. Jadi ASN itu kerja ora mung rutinitas, tapi kerja peradaban. Wah, niki. Jadi peradaban itu artinya ya salah satunya ya bagaimana kita bergeser ya dari agraris ke maritim. Tapi ini memang ambisius ini, kerja besar ini. Kita bisa mencontoh lah banyak negara-negara yang maju dimanapun itu karena ngadep laut dan diadepi betul, orang mung diungkuri tok. Duwe laut ning diungkuri kita akan terbelakang. Pemanfaatan ya, Pak. Macam-macam nek laut itu kan. Laut itu harus menjadi kehidupan dan penghidupan. Ya tinggo nelayan, ya tinggo pelayaran, ya tinggo perdagangan, bahkan tinggo pertahanan kan. Lengkap. Kula nggih sok ten laut lho, Pak. Ning napa? Ya nglangi. Maksudnya ndelok potensi ten laut. Niku memang banyak sekali ketika napa kaya hasil dari laut. Ikan-ikan itu kan banyak toh, Pak. Nek misalnya Koten Depok dan lain sebagainya itu. Tapi mungkin kan masyarakat itu kadang kita merubah budaya ketika hajatan itu lu seneng le munjung nggo iwak pitik, Mas. Dangane nggo iwak laut gitu deh. Nah, itu pitik ya dianggap iwak ya. Iwak pitik tetap nyebutnya ya. Bener dari di sana itu ya di Kematang, kalau sekarang Tanjung Sari apa jenenge pantai apa? No, Pak. Huruf pertama no, Pak. Iya, Pak. Kalau nggak bisa nanti kita ask di audience, Pak. Saya sering nyebut itu sok lali. Sing pantai paling Kulo nih Krakal, kulo nih Mas. Wah, aduh sama Bantul ya. Enggak sing Gunung Kidul, sing Gunung Kidul. Kalurane Indrayanti. Wah, kulo nih meneh sing paling rame paling tua gitu. Mas Pur mungkin yang dulu treknya ke sana mungkin bisa bantu. Sing paling tua iki, Sang. Kan ono pantai paling tua sing paling rame gitu. Pantai Baron. Alah nyebut Baron. Siap. Nah, itu kan sekian lama masyarakat kita itu kan neng laut kan ora biasa. Karena ono mitos barang kuwi lho. Biasa ta mitose? Nah, mitos kuwi. Nah, lalu tahun 84 itu ada petani dari Cilacap itu sing terdampar neng kono kuwi. Terdampar ya ditulung karo warga kita di sekarang Tanjung Sari atau sekitar Baron itu. Terus ditulung lalu kan juk mestine kan do pangandikan ngobrol lah. Itu ditulung malah mentung mboten, Mbak? Boten. Oh nggih ampun. Terus akhirnya malah justru Piai saka Cilacap itu memberikan inspirasi dan keberanian bagi masyarakat sekitar nyemplung laut. Oh no, kuwi tahun 84 kuwi.
Niki audiens perso basa Jawa ora iki. Perso ini. Insya Allah, karena kalau tidak nanti kita juga akan berikan teks di bawah ini. Oh, ini gitu ya. bisa baca di sini. Iya, Pak. bener. Produsernya mumet, wah nganggo teks. Oke, kita balik lagi ke konten. Kalau Aku lucu ra, Mas. Lucu loh, lucu, Pak. Mak. Iya, bener. Besok gantiin Mas Pur. Ya aja lah. Selain aja juga bayarannya beda, Pak. Oke, kemudian kalau dari yang kemarin, dari Among Tani, Dagang Layar, kemudian sekarang ke Menyongsong Abad Samudra Hindia bersama daerah istimewa Yogyakarta. Kalau dari gambaran Bapak nih Pak Sutoro sebagai pemerhati dari pemerintahan, kalau keunggulannya Pak, kelebihannya Pak, mungkin bisa dijabarkan nih satu persatu. Ya artinya kan apa namanya begini, orang yang melihat laut itu cara pandangnya ya seluas laut itu. Oke. Ngoten lho. Itu yang paling pertama, dan ini aspek pendidikan toh. Jadi cakrawala kita, pandangan kita itu ya luas kuwi. Dari sana itu nanti akan mengalir banyak hal. Ya. Nek niki ning guru tani terus dengan lahan sing bersih. Padahal pertanian kan nganu toh Pak, ada beberapa sektor yang mengalami kemunduran. Lah, iya. Khususnya orang nanam padi itu loh Mas, itu mengalami kemunduran. Memang harus namanya juga tandur Leno atau kudu karo mundur. Ya itu kan nun sewu ya, teknologi pertanian itu 40 tahun yang lalu sama sekarang kan podo sing jenenge Sama, tandur betul. gitu. Jadi itu sing jenenge paling pendekatan budaya sing paling awal ya kuwi mau. Melihat laut itu luas banget. Dan yang kedua, itu laut itu anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Kita orang nandur, ning iso panen. Wah, Kita wah nek nandur pari kena omong. Sok banyune. kalau di tempat saya itu nganu Pak, sekarang walaupun lahan pertanian itu sudah luas, tapi masyarakat nggak mau nandur pari Pak. Nandur apa? Karena tukule suka teki Pak. Oh. Tak tandur pari Seperti kulit Pak Sutoro silakan. Malah suka teki. Pak Sutoro Aku rasa Bener-bener memang Aku kita rasa alumni. nyanyi aku. Memang kita alumni Gedung Basio Exit Square ya. Apal semua jadi ya. Oke, jadi itu salah satunya. Yes, Oke. pokoknya ditangkap dulu lah. Kita mengajak dengan Samudra Hindia itu cara pandangnya itu lebih luas, Oke. lebih jauh. Oke. Siap. Tadi Tapi kan- itu ada nggak Pak ngapunten? Untuk pelatihan misalnya masyarakat pengen menjadi nelayan itu ada kursus nggak Pak? Ya nanti kita siapkan kudune kan ono SMK kelautan. Ya, Sing cerak oke. ning kono. Nggih. Bah, nanti itu mendukung aktivitas kelautan di Laut Selatan. Itu yang paling awal lah. Nanti yang jangkauan lebih luas kita berada pada pemerintah pusat ono sinergi orang mung DIY tok. Ya Jawa Timur ya anu kok terhubung lah. Pokoknya seluruh Samudra Hindia itu kan seko Aceh sampai sana juga, sampai Sumba sana kan gitu. Berarti sekarang memang semuanya eranya adalah balik kanan yang kemarin Oke, disungguh. Sekarang ya. dilihat, Jadi- pandangannya lebih luas, terus dirawat, dirumat, terus dimaksimalkan gitu ya Pak. Pokoknya kita apresiasi, kita dukung imajinasi ini ya, imajinasi Samudra Hindia ini penting. Dan saya berharap ini kan Disdikpora ya. Disdikpora itu misalnya punya program tentang literasi maritim, literasi apa ku jenenge bahari lah. Ya. Jadi anak-anak SD itu atau anak-anak SMP kuwi ya nyemplung laut nanti membuat cerita lalu ono storytelling Ya. pengalamane melaut piye. Selama ini nek nglukis kan mung gambar gunung ngono wae kuwi. Ono dalane itu. Kowe nganggo garisan. Niku pun masa lalu niku. Nah, saniki anak-anak kita dorong melihat kehidupan para nelayan. Oke. Ning nek nelayane akeh nek mung siji ya ora menarik. Iya Pak, bener ya Pak. Atau mungkin kalau bisa dimulai ketika misalnya kayak SMP, SD, study tour itu nggak ke tempat wisata Pak, ke tengah laut. Wah, apa itu Mas? Mabuk kabeh. Iya, nanti dirancang ini literasi Samudra Hindia, literasi bahari atau apalah nanti monggo dikemas. Bener. gitu. Ini juga saya akan mention ke beberapa yang biasanya menyaksikan JBR Nge-Podcast ini, selain ada guru, terus juga karyawan ataupun juga kepala sekolah dan stakeholder terkait tentang pendidikan. Siapa tahu apa yang disampaikan Pak Sutoro ini bisa jadi salah satu bahasan ataupun juga acuan nantinya. Oh iya, Pak, ya. jadi belajari orang mau ngapalke rumus toh. Ngono lho, orang mau rumus-rumus nih yo mengenal kehidupan laut barang. Siap. Oke, jadi ini selain teman-teman yang nonton lewat streaming ya Mas Dika Yap. ya. Ini kampung saya juga nobar loh ini. Wah,
ini acara ini. Luar biasa. Itu warga mati besok tidak usah bekerja, nonton podcast saya. Luar biasa. Nanti habis pulang sini saya ngedumi. Oh iya benar. Oh iya benar. Heeh, tadi golek masa, Pak. Iya, kuwi jenenge Pak. Bersyukur iku. Bersyukur. Nggih. Saya sama beberapa yang sudah gabung, Oke. mungkin kita bisa sama Mas Pur. Siap. Yang di JBR Nge-Podcast, Pak Sutoro sendiri yang akan memberikan jawabannya. Saya mau sapa ada dari Eyang Wates. Ini concernnya ke generasi muda nih Pak Sutoro. Iya. Generasi muda ikut berperan dalam menyongsong abad Samudra Hindia ini apa nih yang bisa dilakukan, yang bisa diupayakan, apa yang bisa dipersiapkan? Iya. Ya tadi salah satu contoh kan saya udah matur literasi Samudra Hindia. Ya. Cilik-cilikan lah literasi tentang kehidupan nelayan. Literasi tentang warung-warung sing ning nggone laut kae. Pinggir-pinggir itu. Iya. Saya ke sana loh, Pak. Jadi pendidikan yang paling awal itu kan literasi. Iya. Iya, betul. Generasi muda itu begitu ya. Nah nanti kalau kita ada teknologi memang digunakan untuk mendukung ke sana. Oke. Tetapi kita harus gayut, harus sambung dengan arahan Pak Gubernur pendekatan budaya. Oke. Jadi pendekatan budaya itu begini. Itu diingatkan oleh pendekar arsitektur Nusantara. Jenenge Tori Antar. Sing mengembangke rumah-rumah adat Wairebo. Wairebo. Oh, oke. Nah, Tori Antar iki anake bapake jenenge lali aku. Tapi bapake kuwi arsitek modern sing gawe gedung DPR sing apik kae lho. Nah, ini beda haluane karo bapake. Dia melihat malah justru itu dengan pendekatan budaya. Jadi rumah-rumah adat itu diangkat, dikembangke gitu. Dia punya keyakinan begini. Kalau kita mau memikirkan teknologi, kalau dibandingkan dengan negeri-negeri lain, kita hanya menjadi followers. Ya. Kita hanya menjadi pengikut. Nek pendekatan budaya, kita akan menjadi leader. Trendsetter gitu ya. Iya, Pak? pokoknya menjadi leader ya. Oh. Nah, lalu bagaimana kita menghadirkan budaya? Itu pendekatannya literasi. Ya banyak lah, tapi yang paling penting itu literasi. Termasuk kita memperhatikan secara seksama pidato-pidatone para sesepuh, Pak Gubernur dan sebagainya iki ora mung dirungokke tok, ngono lho. Nek kudu iki maknane apa ya, ngono. Kudu dadi diskusi. Pesane Pak Gubernur iki apa ya. Jadi ini forum-forum yang kita selenggarakan ini juga bagian dari literasi, memahami apa yang diingintikake Pak Gubernur. Jadi sebelum diskusi juga paham juga berarti. Iya, orang waton ya gitu kan? ya. Intisarinya itu nangkep ya, ayo. Oke, maknanya intisarinya. Jadi pendekatan budaya itu menangkap makna. Oke. Iya. Nek pendekatan teknokrasi itu mikirnya bangsa data, bangsa angka. Misalnya kan begini, orang bilang DIY itu punya indeks pembangunan manusia itu tinggi, tapi kemiskinannya juga tinggi katanya. Saya nggak tertarik dengan angka-angka itu. Saya lebih tertarik dengan denyut kehidupan orang Jogja ini yang ora iso diukur dengan rumus. Ya. Tapi dengan suasana kebatinan, dengan denyut kehidupan itu bisa diukur gitu. Dan itu perlu diceritakan. Generasi muda itu penting untuk ini ya. Saya di kampus membiasakan storytelling. Yeah. Menceritakan ya desane, ya kalurane, ya kampunge, ya nelayane, ya petanine dan sebagainya. Itu akan menumbuhkan jati diri. Yeah. Kan itu yang selalu dipesankan oleh Pak Gub itu jati diri. Yeah. Itu. Dan nanti yang paling besar itu manusia DIY yang bermartabat. Manusia. Kedepannya. Oh nanti. iya. Cita-citanya nih, Pak. Iya, manusia bermartabat itu ya apa namanya luar biasa lah gitu ya. Oke. Jadi orang mau menungso sing dukur karo angka-angka kae. Wah, jan niku kula paling seneng udan-udan ngeten iki martabat niku. Martabak. Lho ganti to. Martabak. Alah kacek sithik karo kanca. Beda nih kok. Iki luwih galak saka sing iki. Manusia bermartabat itu sering mangan martabak. Ngoten to, Pak. Sak frekuensi. Saya frekuensi. Padha-padha dosen. Benar. Saya pamit undur diri sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.
Kita kembali ke yang tanya Mas Bud. Oke, nah ini banyak sekali pertanyaan yang masuk Pak. Ini Iya. kebetulan yang tanya keluarga saya Pak. Oh, berarti tak mobilisasi gitu. Nah ini Pak, selamat pagi Pak. Ini dalam menyongsong abad Samudra Hindia Pak. Apa saja Pak tantangan yang dihadapi khususnya bidang pariwisata? Ini loh Pak. Siap. Berat Ya pariwisata itu kan saya nggak mengikuti ya secara ini ya. Tapi saya menangkap kita itu diberikan anugerah yang luar biasa untuk pariwisata itu ya. Tidak hanya kawasan besar, sekarang itu desa-desa wisata juga tumbuh. Ya. Jadi wisata itu bisa tumbuh karena lalu lintas manusia itu yang begitu banyak ya. Nah kita bersyukur atas itu. Saya sering mengatakan Kalimantan itu tidak bisa ngiri dengan DIY dan Bali itu. Karena memang Kalimantan diwenehi tambang akeh, ning kene diwenehi pendidikan, diwenehi pariwisata. Yang belum digarap kan laute. Betul. Jadi selama ini laut itu baru dimanfaatkan untuk pariwisata sing paling akeh. Nek untuk perikanannya belum banyak. Monggo yang wisata ya tetap di wisata, tapi maksud saya kita tidak boleh latah. Tidak boleh latah. Iki wisata, kene melu wisata. Enggak harus begitu. Jangan pokoknya lah lu mau wisata toh. Harus punya jati diri itu. Prinsip itu Pak. Nek sing duwe apa namanya produk yang lain juga bisa dikembangkan. Terutama malah justru bagaimana kita memanfaatkan penghidupan dan kehidupan dari laut itu untuk penghidupan kita. Ya terutama ikan, terus kemudian perdagangan dan sebagainya itu. Nanti jangka berikutnya kita harus mengembangkan perdagangan di laut, orang neng darat terus begitu loh. Jadi nanti urat nadi transportasi dari Banyuwangi sampai ujung kulon kono kita punya pelabuhan sing gede. Banyak karena potensinya ya banyak karena ketika mungkin kayak Mas Dika kan belajar tuh binatang-binatang yang ada di laut. Oh iya benar. Ada binatang sing rung didemok wis kecekel. Apa kuwi Mas binatang nu ditemok rung wis kecekel? Kepiting. Wah. Terus lagi Mas. Lagi. Oh, kudune gentenan yo. Ya udah, runyapke materi ya Mas. Iya itu aset yang luar biasa. Pokoknya binatang-binatang yang di laut itu. Saya kan misalnya seperti negeri Norway atau Norwegia itu, New Zealand atau di Australia itu sebenarnya bukan negeri teknologi tinggi. Tapi malah mereka itu ya memanfaatkan dari hasil laut itu. Mungkin kalau Mas Dika kan bisa negara-negara kayak Norwegia asing Pak, kayak enggak kayak kita. Ini paling banter aja dia ngoto ya Pak. Terakhir saya Palbapang Pak. Palbapang ya. Ya tapi penting kita belajar itu karena justru dengan laut itu pandangan kita jauh lebih luas. Benar. Dan itu gede, besar, banyak yang bisa dimaksimalkan tanpa nandur bisa panen itu tadi begitu ya. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Oke, yang kemarin concernnya ke pertanian ataupun juga ke yang lainnya. Sekarang mungkin bisa dilirik yang lainnya lagi semacam lautnya itu tadi. Ya. Karena jangkauannya lebih luas ada dan di sekitar kita ternyata ya Pak ya. Iya. Ning sing penting begitu ya, pendekatan budaya itu harus ditamakan. Ojo njo kemudian diganti ngau pendekatan birokratisasi. Birokratisasi engko sing dipikir mung apa rencana duite piro, kegiatannya piro, outpute apa, yuk laporannya apa. Secara matematis gimana? Ora menarik. Jadi memang butuh gerakan. Pendekatan budaya itu kan konkretnya kan gerakan. Gerakan dan mesti ini gotong royong perjuangan lah gitu. Jadi generasi muda kan bisa mengambil kreasi gitu. Makanya kan penting ya nanti itu kan literasi bahari, literasi laut itu ada yang bersifat lokal, tapi juga penting ya, misalnya pengalaman-pengalaman di tempat lain, bagaimana sih memanfaatkan kehidupan dan penghidupan laut itu kan penting itu, karena sekarang kita itu masih sangat terbatas, bisa pariwisata, bisa perikanan, bisa perdagangan dan sebagainya gitu. Oke. Tambah pinter ya ini kita keisi gitu ya. Keisi ya, makasih loh Pak. Iya. Ini bisa kita usulkan besok Pak untuk sesinya Bapak yang lain kan 1 jam gitu. 1 jam. Itu 4 hari gitu. Biar kita semakin berisi. Nanti pas malam nyetel wayang Pak. Ya nek wayang-wayang ya diisi cerita tentang laut no. Gitu. Benar. Oke. Nanti kita lanjutkan
Masih banyak obrolan kita, masih banyak pertanyaan yang masuk di JBR Nge-Podcast bersama dengan Bapak Sutoro. Kenapa sih beliau yang dihadirkan? Beliau ini adalah Ketua STPMD APMD karena beliau ini adalah seorang expert di bidang pemerintahan. Jadi pas ngobrol sama kita. Jangan kemana-mana, tetap JBR Nge-Podcast. Yuk kepo, biar gak stres. Tasih wonten ing JBR Nge-Podcast yuk kepo biar mboten stres. Asik, Nah, iya. jadi bahasa Indonesia, saya bahasa Jawa. Sekarang gantian Bapak bahasa Inggris, Pak. Nggih. Silahkan. Taiwan, Pak. Oh, Taiwan. Ini narasumber dikasih tantangan loh Iya, ya. iya. Iya, karena jalan-jalan udah ke Norway, kayak negara-negara lain. Boten lah. siap. Tapi kan kita bisa belajar wong saiki materi pembelajaran itu kan banyak toh. Betul, nggak harus datang ke sana ya, Pak. Harus datang. Literasinya diperkaya Literasi. makanya. Iya, Iya. Itu kan Undang-Undang Dasar 45 itu kan ada kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. bangsa. Jadi awalnya kok kono kuwi. Peradaban Iya. itu awalnya dari situ. Aha. Nah, apa isine mencerdaskan? Ya pendidikan, ya literasi, ya sok diskusi, ngoten iku. Dadi nek ora mung isine mung apa ya? Mung hoax apa ya atau salah. Tapi penting untuk banyak kita isi ruang-ruang publik ini dengan belajar. Contohnya nih, ini juga salah satu bisa jadi media pembelajaran karena kan ada narasumber, ada informasi yang disampaikan, terus juga diskusinya juga dibuka di kolom chatnya kita, ya kan? Jadi ini macam-macam pilihan. Ada diskusi Iya. di meja, lesehan, Iya, atau tergantung di mana. Yang roto anyep kalau lesehan ya. iya. Oke. Jadi kan kita itu butuh pendekatan yang nek basane saiki ya sinergis tali Iya. temali lah. Kita berharap ono di Wates sudah ada ya Apa, Pak? SMK Kelautan wis ono. Bantul ada, Pak. Bantul udah. Bantul ada. Ning lulusannya sudah kerja nang Niku. Niku lulus paling nggih enten sing lulus ke kelautan. Semarang. Nggih, enten sing nek misale biayane ra nganu nggih melu bangket kalen, Pak. Itu lho. Tapi bagusnya seperti apa Pak kalau misal memang udah ada, kemudian sekarang kan memang baru baru menjadi tujuan begitu. Biar lulusannya juga bisa diserap, terus bisa dimaksimalkan, biar ilmunya juga adaptif nih untuk menyongsong Abad Samudra Hindia Makanya ini. tadi kan istilahnya itu sinergis. Jadi orang mau dibangun sekolahan itu. Ning aktivitas laut ya ono. Iya. Jadi lulusannya kok ya kerjanya. Penyaluran setelahnya ya Pak ya. Lalu kita mendatangkan investasi. Misalnya itu di daerah Jemberana yang saya teliti itu kan ono apa ku jenenge pabrik pengolahan ikan. Iya. Jadi investasi didatangkan di situ. Oke. Jadi ono aktivitas nelayan, ono aktivitas pengolahan ikan, ono SMK-ne, lulusane SMK iku kerja ning kono. Ngoten niku lho. Contoh kecilnya begitu. Jadi perputarannya jelas. Jelas ning kono. Ada tujuannya berarti Nah, kalau iya. sekolah di Kono sini. kuwi hidup dinamis. Iya. Ora mau ngomong nek Samudra Hindia iku mau mitos-mitos sing ra cetha iku. Itu. Makanya Mitos sing ra cetha iki. Contohnya. misalnya kalau gini, misalnya kalau ke pantai itu harus Kelambi ijo. kelambi Iya. ijo, ojo nganggo kelambi abang. Iya. Itu. Pernah ke pantai pakai kelambi abang? Saya kalau di pantai biasanya malah rak lamben aku Mas. Iya. Berenang kan soalnya. Iya. Madake karo iwak kok, Pak. Bener. Nek ketemu iwak aku harus antra. Iya. Ke pantai nggak boleh pakai hijau. Saya pernah ke pantai malam-malam ana sing nggo hijau, nggo abang, nggo kuning, warna-warna. Saya ini kan juga pernah ngobrol ya dengan Gunung Kidul. Nggih. Gunung Kidul itu kan sering larang banyu. Nggih. Mhm. Lah mbok banyu laut ki disuling lho.
Oh. Ngeten Pak, main kondangdut no. Wah, Lho, disuling lho maksudnya. Mas, disaring. disuling ben dadi air tawar. Bisa dikonsumsi. Iya gitu. Mungkin para ahli sudah lebih tahu daripada saya lah. Nah, kita butuh kebijakan politiknya. Benar. Ngambil keputusan itu. Nah, Karena sumber daya alamnya juga banyak soalnya. iya, lah itu kan kita di Gunung Kidul itu kan ono proyek Bribin. Apa itu Pak? Bribin itu sumber air kayak lho. Oh. Sumber air. Dikritik karo masyarakat Gunung Kidul. Iki dudu proyek air, proyek pipanisasi iki. Lho kok pipanisasi? Lah kuwi akeh pipan ning ora ono banyune. Oh. Nah, itu dari Bribin itu. Oke. Daripada buang-buang teknologi di situ ya biaya di situ ya udah. Kita mengembangkan teknologi, beli teknologi untuk nyuling air laut di ini. Iya. Itu untuk menerabas mitos juga. Karena kalau udah di Karena sumber kalau daya, mitos itu kan membuat takut orang. Benar, Oh, Pak. iya. Jadi penyakit di masyarakat itu yang paling menakutkan adalah penyakit GG. Oke, Wah, oke. GG engko GG. Misalnya kayak orang hajatan kalau di kampung, saya kan masih istilahnya dengan apa mitos-mitos itu masih. Kudu nguang pitik nang perapatan. Lah aku tukang jaga nih ngedol. Iya, bener. Guangan nang ngene. Lumayan nih ya. Itu berarti takhayul, Mas. Hampir tipis ya Pak mitos dan tahyul nih ya. Gitu. Gimana Pak? Aku mabuk aku. Seru ya ini host di tes gini nih, seru ya. Ayo. Aku ya pucet aja. Baik. Oke, terima kasih yang sudah ikutan ngobrol. Kita kembali aja. Oke, yang mana? Ke YouTube karena banyak yang Nah, nanya. kirain ngejak piknik situ. Hah? Nah, kok kembali? Oh iya, ke daerah Bali. Nah, Lucu banget Mas. Oh, orang tahu Seneng ngejak, banget. Oh ya sesuk. Ya. Oke. Rasa dado ning Balirejo wae. Oh iya benar-benar Bali Rejo boleh, Bali juga ya Pak ya. Bambang Lipuro boleh Iya, ya. Bali juga. Sama Kulak Brambang. Iya. Oke. Saya dulu atau kamu dulu? Oke, Mas Pur dulu Oke, boleh. ini ada pertanyaan Pak. Ini bagaimana Pak? Cuman gitu aja Pak. Bagaimana menumbuhkan ketertarikan anak muda dengan kelautan seiring berkembangnya teknologi lah itu ya. Anak muda itu biar seneng ke laut itu piye Pak? Ya macam-macam yang bisa kita lakukan itu kan bisa juga nek istilah sekarang itu pendidikan usia dini. Jadi mengenalkan laut. Jadi artinya saya itu kan selalu berharap sing jenenge sekolah TK karo sekolah SD gitu. Ojo diwelek rumus. Welek nih udah Pak. Diwelek itu Jejelin Oh, terus gitu ya. Jejeli rumus. Itu ora menarik. Nah menarik nggih. Itu pengalaman kira-kira ya hampir 30 tahun yang lalu di Jepang. Itu kaisar itu kan tanya sama anak-anak SD. Anak-anak telur itu dibuat dari apa? Jawabannya apa? Dari mesin. Diproduksi mesin. Itu kaisar itu tanya di beberapa sekolah. Telur itu diproduksi oleh mesin. Kaisar itu prihatin. Waduh. Lalu meminta pada perdana, tolong ini kurikulum pendidikan dasar kita ini ditinjau ulang. Dirubah ya. Dirubah. Akhirnya dirubah konsepnya orang ngapal ke rumus karena kan negeri teknologi canggih kan. Tapi sosialisasi. Jadi konsepnya itu bermain, bersosialisasi dengan apa? Dengan alam sekitar, dengan kehidupan sosial. Nek alame laut ya sosialisasi karo laut, nek alame agraris ya sosialisasi karo agraris gitu. Itu ditanamkan dari awal. Dari dini ya. Gitu. Itu bahkan perkembangannya sampai sekarang. Kemarin saya sempat baca di sebuah website itu kata orang Jepang itu sekarang memang pintar-pintar. Anak 4 tahun itu sudah bisa bahasa Jepang di sana. Memang bahasa ibunya di sana Jepang Mas. Piye toh? Oh ya memang kan diajarinnya bahasa Jepang. Biasa ya berarti. Memang Observasiku biasa. Iya benar. Aturannya ngono Mas memang ya. Oke. Saya enggak tahu ya. Di DIY mungkin punya dinas kelautan bukan? Punya nggih? Punya Pak. Ada nggih? Jadi ada dinas kelautan yang mengatasi dan perikanan, menangani teknis kelautan itu. Lalu di sini kan Disdikpora ini kan juga ini ya literasi laut, literasi laut, literasi bahari, literasi maritim itu bagi anak-anak. Terus nanti yang pada
para generasi yang remaja yang sudah dewasa ya kita kasih insentif. Kasih insentif. Jadi ada semacam sosialisasi, ada pelatihan. Ya seperti halnya kalau kita mengadakan pelatihan UMKM lah. Nah, ini nanti ada semacam pelatihan yang terkait dengan pengembangan laut. Lalu dikasih insentif. Insentif itu kan bisa mungkin ada modal atau akses kredit yang lebih murah gitu-gitulah untuk mengembangkan teknologi. Demikian juga dengan kita mengundang ini ya para investor lah di Jogja ini kan mesti ada investor juga untuk berkiprah di laut. Tidak hanya pariwisata loh. Kalau sekarang kan gede-gedeannya kan pariwisata, bukan kelautan dan perikanan. Nah, itu yang harus didorong untuk kelautan dan perikanan. Oke, baik Pak. Ini sekarang saya mau ke Optika dulu nih. Saat ini kan ujung tombak pemerintah DIY itu adalah kelurahan atau Nayantaka nih, yang juga jadi program dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau dari Bapak sendiri nih gimana Pak menurut penangkapan ataupun juga tanggapan dari Bapak? Silakan. Ini yang belum kita bicarakan ya. Nayantaka itu kan paguyubannya. Betul. Paling depan kalurahan. Jadi belum lama saya mendengar ada clue ya. Clue itu begini kalimatnya. Akselerasi reformasi kalurahan. Kalurahan itu desa. Sama kalau di DIY kan namanya kalurahan. Dan itu kita punya sejarah panjang yang yang baik. DIY itu punya histori untuk memperbaiki, memperkuat kalurahan dari tahun ke tahun. Tonggak-tonggaknya itu bisa kita baca dari sejarah. Misalnya pada tahun 1918 itu dulu bekel itu dihapus. Bekel itu nanti dibaca di buku ya, bekel ya. Nanti waktunya nggak cukup untuk cerita di sini. Jadi birokrasinya itu dirampingkan gitu. Terus kemudian pada waktu itu juga ada kepastian dari Ngarso Dalem untuk semacam membagi tanah untuk ini ya, untuk warga pada waktu itu. Lalu kita mengenal ada Anganggo, Anggaduh dan sebagainya itu dari sana. Yang paling legendaris adalah tahun 46 sampai 48. Ya cuma waktu itu kan belum mengarah ke bahari ya, belum mengarah ke laut. Tapi tonggak itu penting. Jadi tahun 46 tahun sampai 48 itu desa itu di blenketan itu digabung. Sing 4 desa digabung dadi siji. Kayak catur tunggal. Itu berarti kayak pemekaran ya, Pak? Mboten penggabungan. Oh, penggabungan. Nek pemekaran Luaskan. Karena sejarah desa di Jawa itu mekar-mekar itu nek zaman dhisik mergo ditariki pajak. Terus do mlayu gawe desa anyar. Sehingga desa-desa di Pulau Jawa ini cilik-cilik, wilayahnya sempit ning penduduknya akeh. Nah, sebaliknya DIY selama 46 sampai 48 itu sing maune 7 desa seperti di Banguntapan sekarang tempat tinggal saya ini dulu 7 desa. Digabung ya sih. Mengapa digabung? Kenapa, Pak? Ya skalanya ben luwih gede. Skala ekonominya, skala otonominya ben luwih gede. Nah, dulu arsitek itu arsiteknya ya itu adalah Selo Sumarjan Muda. Selo Sumarjan Muda itu semacam Aspri atau Sekpri Ngarso Dalem ke-9. Nah, itu Selo Sumarjan, terus kemudian dia dibawa oleh seorang profesor dari Amerika, sekolah ning Amerika nganti doktor. Nulis disertasi judulnya Perubahan Sosial Yogyakarta. Nah, nek mau literasi tentang DIY itu salah satu buku penting itu. Itu. Selo Sumarjan itu bapak sosiologi Indonesia. Itu arsitek mudanya gitu, dan itu ditoto, terus kemudian ada Anganggo, Anggado, desa itu dikasih tanah itu, terus kemudian pemerintahnya ya ditoto dengan semangat kerakyatan. Dan yang tidak kalah penting, saya membaca di buku Selo Sumarjan itu, dulu kalurahan atau desa itu punya peran ini, ngedeke SD. Ngedeke SD, karena pada waktu itu semangat rakyat kita untuk sekolah itu makantar-kantar.
Makan tarkanta. Luar biasa, tak terbendung. Enggak, gitu ya, karena Pak, ya? memang korban kolonial. Oh ya, oke. Korban kolonial kan. Ya dulunya nggak boleh, akhirnya sekarang bisa gitu kan. Dulu dibatasi bukan tidak Bener. boleh ya, Ah, terbatas lah. Kalau dulu mungkin SR tuh Pak ya. Ya, enggak lah. Sekolah rakyat, saya pakai sabak. Sekolah rakyat itu rakyat jelata itu loh. Lah, iya. Oh iya, bener. Kan di sini ono sekolah sing rakyat jelata karo rakyat jelita. Oh, iya. Lo seneng sing jelita. Ono sing jelita. Nah, karena kemampuan pemerintah terbatas, lalu kaluran-kaluran karo desa kuwi ngedeke sekolah. Terus sing nggo bayar apa? Desa kuwi duwe tanah paguron. Dadi ana tanah lungguh, ana kuburan, ana titisara. Titisara itu tanah yang diberikan untuk orang miskin. Oh. Nek tanah paguron, tanah sing dienggo gaji para guru. Oke. Jadi njupuk sing warga kono sing iso calistung baca tulis hitung, hitung, ya. terus kon ngajar. Dalam perjalanannya mereka lalu di PNS-kan. Ngoten. Itu sumbangan desa iki luar biasa. Termasuk tahun 48 pengen sensus negara iki. Sing lakoni ya desa, ngitung cacah jiwa penduduke DIY iki pira ngono kuwi ya desa sing berperan. Sehingga ini maksud saya keistimewaan Yogyakarta ini sebuah ini ya, kesatuan yang utuh, organisme. Salah satu yang ada di situ kuwi jenenge kalurahan. Itu nggak bisa dipisahkan perjalanan. Nah, hari ini penting untuk melakukan itu akselerasi. Nah, nanti kan desa-desa itu kan sudah di pondok-pondok itu. Saya punya ketertarikan ada desa maritim. Ini yang saya datangi ini urung kroso. Ya. Cita rasa denyut kehidupan maritim ini urung kroso lah. Jadi Masih biasa, saya biasa. sebut ini desa maritim berasa agraris. Nah, jadi agrarisnya Kental. kental. Itu ini banyak. Jadi ini termasuk saya kira salah satu poin akselerasi reformasi kaluran di itu yaitu tadi sing duwe sing istilahnya sing cerak laut. Kuwi ya kudu ngadep laut, orang ngungkuri laut. Ngoten niku lho. Laut menjadi basis kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Luar biasa. Iya. Ini ngobrol sama Bapak dalam waktu beberapa menit itu kayak udah berapa puluh lembar buku sejarah yang kita baca gitu ya. Saya diceritain malahan. Serasa ikut 8 SKS. Oh iya bener. Sama didongengki rasanya ya. Pengen turu. Tapi terima kasih yang aktif nih Sobat Belajar untuk komen di JBR Nge-Podcast. Beberapa kita bacain lagi Mas Pur, boleh? Siap. Ini ada dari Khalifah Khairun Nisa. Gimana namanya sekali lagi? Khalifah Khairun Nisa. Waduh. Ikrok loro loh Mas. Bener. Kol-kolahnya cetok ya. Halo. Patang tahun nang kerap ya Mas. Luar biasa. Ngopo Mas? Dodol sosis. Iya, oke siap. Enggak nek maksudnya tenanan iso aku sinau ngaji. Iya. Mahabot toh. Aduh Pak. Nah ini Pak. Ini rata-rata dari Mbak Khalifah dan lain sebagainya itu tanya ini tentang pelajar itu biar istilahnya belajar ke lautnya itu lebih antusias itu. Butuh sebuah terobosan itu loh Pak. Itu apa ini? Banyak yang tanya seperti itu soalnya. Itu kira-kira apa Pak yang rencana besar itu Pak? Saya kan belum di pengalaman gue. Makanya kan perlu ini maksud saya perlu ada inisiatif. Ya, inisiatif dari dinas ini nanti dengan dinas kabupaten yuk digawe contoh lah satu SD atau 2 SD digawe contoh mulai mengenal literasi laut itu. SD percontohan gitu Mas. Iya. Mbok ora ngerti aku. Tapi maksud saya diwene contoh saya lah. Diwene contoh nanti tentu saja contoh itu kan istilahnya jadi program. Jadi programnya lalu di backup toh, dipantau terus gitu. Engko nek wis dadi kan yo ono videone, ono materine, ono ceritane anak-anak. Lah aku kan disebarke. Jadi ben istilahnya ketok tular itu. Siap. Ketok dulu juga ya Pak. Oke. Konkret. Gimana benar. Jadi kan contoh itu kalau di Muhammadiyah itu Lebih kan baik dari 1000 teladan. nasihat. Teladan itu satu teladan itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Nah, ini bagus sekali. Nah, aku kan gur nasihat tok urung meneh teladan. Materinya dari beliau ini Pak Iya, Pak Toro ini Sutoro. kebetulan kan besok Selasa saya ke dinas. Oh iya, benar. Dinas Tejo tuh Pak.
Dimas. Dimas. Kleru nih. Kleru meneh. Cilaka. Kuwi jenenge klerumologi. Klerumologis. Mas diajari nyanyi ya. Emang dia dibayar nggo kleru Pak di Oh, sini Pak. macet Iya. nggih. Oke, kita baca yang sudah bergabung, terima kasih. Ini diminta untuk absen nih Mas Pur. Oke. Berarti Fani Pradana, terima kasih. Kemudian juga Ria Purnamasari, Brigita Etna, selamat pagi Pak Oke. Toro, keren Pak Toro katanya. Alvin Pratama. Halo Alvin. Aha. Rina Widayanti Pak. Siap. Aduh. Sumringah ya jenengan ya. Lah pripun? Apa meneh nek eruh bocah mesti sumringah. Waduh, niki bermosen nih. Terus ada juga ini yang gabung Ina Mutia, Pak. Halo. Oke. Ini anak-anak atau mahasiswa? Ada guru juga Oh, ada Pak. guru. Mahasiswa. Ini ada SMAK Sedayu, SMK 1 Sedayu yang hadir dan juga mengikuti. Terus juga Florianus Hurak, M. Faiz HR, Ardian Sunarma, dan juga masih banyak yang lainnya lagi Pak. Iya, Oke, iya. ada juga. Itu kayaknya mahasiswaku itu, Ardian Sunarma itu. Oh iya. Kalau ini, Pak. Yang lain nyari info, Anda nyari ke muka ya di sini ya. Hah? Maksudnya biar jelaskan, ngikutin dosennya biar Nah, nilainya iya. bagus. Happy Iya. Al-Haq ini adiknya Happy Asmara, Pak. Bukan. Iya toh? Bukan. Sama aja. Oh, sama aja. Depan happy-nya. Oh, iya. Bukan ada sambungan tali keluarga. Iya. Atau mungkin Happy ini dikasih nama ini karena mungkin sering karaoke nyanyi gitu loh. Oh iya, happy wong belakangnya papi ya. Karaoke-nya sama ayahnya berarti ya. Siap. Wah, ini support Pak Sutoro nih dari Ade Chandra. Wah, Weh, kita weh. usung dan dukung jadi Menteri Desa Kebanggaan Jogja. Weh. Oh. Luar biasa. Nanti Kuwi bisa nek cara Yogya jenenge dolop. Ah, Dolop. bisa Dolop iki apa to? dalam Mas, itu ngerti cara ra dini dolop? ngubub-ngububi. Iya, Ngubub. bener. Nanti kalau jenengan jadi menteri bisa satu kabinet sama saya. Waduh, Oh, iya. Jenengan kabinetnya. menteri Iya. desa, saya menteri sekak. Ah, iya, Saya menteri iya, apa? iya. Menteri apa? Oh, ini dibayar wele tentang aku Mas. Butuh soalnya ternyata ya. Iya, iya, iya. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara tentang masyarakatnya, terus juga sudut pandang masyarakatnya. Sekarang kalau kita menyoroti ke Pemdanya nih Pak, dari yang kemarin 5 tahun sudah ada program dan juga visi misi dengan penyesuaian yang sekarang, yang perlu dibenahi Pak. Nah, Kalau dari ini. Pemdanya Pak. Oh iya. Ini Mas Deka. Oh, kuwi akeh banget iku. Ini pertanyaan Mas Deka ini wah. Kuwi kuliah sak semester iku. Oh iya, Heeh. highlightnya aja Pak. Highlightnya. Iya. Takut Penting-pentingnya. acara kita selesainya Februari nanti Pak kalau semua Enggak, dibahas. saya kira begini, para pejabat, para ASN itu seksama memaknai pidatonya Pak Gubernur. Itu yang paling penting di situ. Artinya kita ini kan bekerja dengan perencanaan. Saya sering menyampaikan kritik. Saya itu nggak begitu percaya sama perencanaan. Kenapa? Karena perencanaan ini ya mung ndaki-ndaki ilmiah, ning ora sesuai karo kehidupan rakyat. Nah, itu. Pak. Engko dadine mung laporan. Tidak aplikatif gitu ya Pak ya. Wong dadine mung laporan. Itu yang saya kira bagaimana pendekatan budaya kuwi mau dilebokke ning nggone cara berpikir, cara kita melakukan perencanaan. Karena bagaimanapun sing jenenge pengembangan ambisi cita-cita maritim ini kuwi kudu butuh perencanaan. Nah, perencanaan teknis memang harus mateng. Nah, ini kan kebijakan itu kan butuh nanti butuh penganggaran, butuh program-program dan sebagainya gitu ya. Nah, itu ditoto diarahkan ke sana. Saya selalu mengingatkan yang namanya budaya itu jangan dianggap sebagai sektor. Ya. Selama ini kan sektor, misalnya dinas kebudayaan. Nah, kuwi dadine sektor. Ya. Oh. Padahal pesannya budaya itu harus menjadi spirit, harus menjadi makna pada setiap sektor. Gitu. Pada setiap sektor itu nanti ngukure piye. Jadi maksud saya perencanaan itu aja mung ujuk-ujuk langsung iki inpute piro, prosesnya piye, outpute apa dan sebagainya. Itu namanya teknokrasi. Oke. Tapi spirit seperti tadi ya yang sudah saya matur, piye to carane mewujudkan ini ya cara pandang bahari maritim yang luas kuwi dadi kenyataan. Kuwi kudu dipelajari secara seksama. Ben ora mung abstrak ning ya kudu konkret. Iya. Ning konkret iki ora mung sekedar program-program yang sing ora cetha gitu lho. Kudu ditata luwih apik. Iya. Wah, ini cocok.
Berarti penuh dengan minuman-minuman ya Pak tadi. Minuman apa? Spirit-spirit itu tadi. Koncone Fanta. Mati Ya kita kan udah apa ya? minum Fanta Pak. Kita berharap budaya masuk dalam birokrasi itu jangan lalu menjadi birokrasi meneh. Engko spiritnya hilang. Mau dadi ritual tok. Ritual itu upacara-upacara kuwi lho. Spiritnya hilang gitu. Wah, ini loh Mas Dika. Tanya lagi Mas. Anggap ya wong tugas kita tanya. Oh iya, bener. Bapak ada maem belum? Wah, Berbobot pertanyaan saya. sangat ya. Aduh, berarti ternyata selama ini banyak program-program kalau kita koreksi lagi bahwa memang ada tapi memang belum mengena dan juga susah Belum untuk diaplikasikan, optimal. bener. Gitu, Pak. Ya, maksud saya kan kritik secara nasional gini ya. Perencanaan kita itu kan banyak yang mangkrak. Oke. Mau datine mau laporan ya wis pokoke sing penting laporan gitu. Jadi banyak perencanaan sing ora sesuai karo denyut kehidupan rakyat. Makanya kan saya selalu mengatakan kepada teman-teman ASN, kita ini bekerja atas dasar kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita sibuk neng kantor, neng rakyatnya ora tambah makmur. Nah kuwi apa kudu dionceki. Jadi penuh dengan progres ya Mas. Kayak selalu di rumah itu RT loh Mas. Wes, Mas. Sebelum saya pimpin, warga saya tuh di bawah garis kemiskinan semua. Waduh. Saya jadi RT 2 tahun. Terus Saya bisa mengangkat luar biasa. warga masyarakat saya sekarang Iya. pas garis kemiskinan. Maju sidik ya. Dia maju Oke, sedikit ini jadi siap. miskin. Lumayan. Oke, kita kembali lagi nanti di JBR Nge-Podcast yuk kepo biar gak stres. Oke. Ya, balik lagi di sesi terakhir di JBR Nge-Podcast. Yuk kepo biar nggak stres. Say sorry banget untuk sobat belajar karena nggak semuanya bisa dijawab. Atau mungkin Bapak Sutoro akan memberikan ruang misalnya sosial medianya. Karena kalau dilihat ini justru yang banyak komen ini generasi muda, Pak. Benar. Berarti kan ada keinginan nih nggak? Oh, iya. Nggak, Pak? Mungkin ada yang Betul. bisa dibagi siapa tuh mau lebih lanjut. Sosmednya apa itu, Pak, kira-kira? Sosmed saya. Iya. Atau kalau misalnya belum ada Facebook, Kode pos, Pak. Wesel Pak. Wesel. Laras banget. Kalau Facebook saya itu Sutoro Eko. Terus kalau YouTube saya Sutoro Eko Yunanto. Oke. Oke. YouTube-nya Eko, ya. ada. Itu Nanti saya ngomong. subscribe ya Pak. Oh iya monggo Sutoro Eko. Di sini ngomong tentang desa. Iya, oke. Tentang desa, Oke. pemerintahan gitu-gitu. Siap. Langsung Saya melihat kan generasi sekarang, generasi baru itu kan ini ya menarik, berbeda lah gitu ya. Melihatnya kan masa depan dengan sesuatu yang beda. Ya. Gitu. Jadi ora keteraturan rutinitas yang rutin gitu ya, anak generasi muda kita. Nah, kita penting untuk memberi ini ya, nek cara kendaraan ini ya, aja omong diwenehi spion terus. Melihatnya ke belakang terus berarti. Sejarah itu penting. Sejarah itu mengambil makna. Kayak tadi saya ceritakan tahun 46 48 itu sejarah. Ning maknane iki lho sing ditangkap. Jadi sejarah iki ora mung menceritakan tokoh, oke. ning menceritakan makna. Nah itu makna itu salah apa Pak kok ditangkap? Makna yang ditangkap ini kan dijelaskan loh. Misalnya kan makna itu kan ini ya dari pelajaran dari generasi ke generasi. Itu misalnya tahta untuk rakyat. Itu pelajaran yang luar biasa. Jadi meskipun
raja. Iya. Raja itu kan ini ya, king can do no wrong. Pelajaran di seluruh dunia itu raja tidak bisa akan berbuat melakukan salah. kesalahan. Ya, oke. Gitu kan. Tapi kalau zaman republik itu people can do no wrong. Rakyat itu tidak bisa berbuat salah. Oke. Nah, kita masih memiliki raja. Ning yo duwe rakyat. Njuk jembatannya apa? Jembatannya adalah tahta untuk rakyat. Itu maknanya ngoten niku. Oke. Kuwi kuliah sak semester kuwi. Iso. Berarti itu mirip kayak you my dot you my wrong itu ya Pak ya? Apa itu? Artinya You my lendut, lendut. omai ngerong. Nek wong jaman biyen ngene iki. Wah, aku ngerti loh. Oke, baik. Ini satu pertanyaan terakhir ya Pak ya, yang harus kita colek dari Music is My Love. Yes. Gimana Pak? Menarik anak-anak muda agar kembali berdesa dan juga tertarik dengan kelautan. Ya memang itu perlu dorongan, perlu diorganisir lah. Kalau nggak ada pengorganisasian ya nggak bisa. Karena kan minat pribadi-pribadi itu kan ini ya, itu penting. Inisiatif pribadi itu penting. Yep. Bagi kita gitu ya, para punggawa, para fasilitator, para penggerak ini ya kudu dikumpulke terus diarahke. Oke. Tanpa membunuh kreativitas inisiatif mereka. Ya. Gitu. Itu kan ajaran Ki Hajar Dewantara itu kan begitu. Ya, ini anak-anak itu sekarang malah justru yang harus di depan lah, atau paling tidak di tengah, yang madya bangun karso itu. Nanti orang tua yang mendorong dari belakang, memfasilitasi gitu. Termasuk kita harapkan ya, terutama ini kalau generasi muda anak-anak ya dinas ini ya, distrik Pora ini ya, itu kerjanya tuturi handayani. Wah, di depan ngasih contoh. Di depan ngasih contoh. Oke. Di tengah, makanya kan ini yaitu harus kita perbanyak kelompok-kelompok yang madya bangun karso itu. Kehendak dan ini ya. Oke, artinya apa Mas Pur? Apa tuh Mas? Madya bangun karso. Madya mangun karso tutwuri handayani. Iya. Artinya Topi SD ya. Ada dan itu penting orang mung dihafal. Oh iya benar. Pendidikan kita kan lebih banyak menghafal. Iya benar. Tapi untuk memaknai, menangkap, menghayati itu kan kurang. Jadi memang harus jeli dalam mengambil makna itu tadi ya Pak. Iya, gitu. Wis sing jenenge pendidikan itu begitu. Siap. Waduh. ini Jadi pengen daftar APMD aku. Lanjut ya. Oke. Apa Mas Pur? saya tuh sama beliau kagum sekali penjelasannya itu loh. Iya. Sampai ke perumahan. Loh kok perumahan? Komplek. Oh iya, semuanya padat gitu ya. Bener-bener diajak sampai ke Jepang ya kan. Nah, ya, TK Norwegia. Norwegia, kenal sama Selo Sumarjan ya kan, mengambil makna dari sejarah. Terima kasih sekali loh Pak Iya, Sutopo hargai ya. Tahta untuk rakyat. Benar. Dan sekali lagi yang perlu digarisbawahi, makna harus ditangkap. Benar. Apapun yang terjadi ya Pak. Iya benar. Nanti kita lapor ke Polsek ya. Nangkap mana ya? Nangkap Oke. makna ya. Baik, terakhir nih Bapak untuk kesimpulan ataupun juga harapan dari Bapak Sutoro sendiri mungkin lebih subjektif tentang pelantikan Gubernur DIY di 2002 sampai dengan 2027 ini Pak. Nderek mangayu bagyo. Kagem Pak Gubernur atas pelantikan untuk periode 2022-2027. Iya. Pokoknya berkah. Siap. Berkah dan kita selalu menangkap nilai tadi, berharap tahta untuk rakyat. Oke. Siap. Baik, dan harapannya rakyat bisa jadi support system untuk ya, harus mengambil ketentuan dan kebijakan ya Pak ya. Ini ada kebajikan dari raja, dari gubernur, lalu kita sebagai kawulo, sebagai rakyat ini memanfaatkan ruang-ruang itu untuk berkreativitas. Kita harus berani. Kita tidak boleh silo pada pada negeri-negeri lain. Iya. Kita itu punya kekuatan kok gitu. Power ya Pak ya. Iya. Oke. Iya Mas. Guyang-guyu lah. Enggak apa-apa. Saya kan Iya. sering cerita ini loh. Apa Pak? Nek desa. Iya. Kuwi cerak watu, adoh ratu. Benar nih Pak. Watu itu simbol kekuatan. Ratu itu simbol kekuasaan. Kekuasaan itu kudu ono landase kekuatan. Iya. Ngoten. Nek kekuasaan dilandasi kekuatan, nah itu dahsyat itu. Wah. Ini Kuwi Kuat kembali lagi ya. Oke. perlu dicatat ini. Iya benar. Diambil lagi maknanya. Ya, oke. Jadi ini kalau bersatu menjadi acara musik ya Pak ya. Dahsyat. Oh iya. Talala ya iya. Zaman biyen banget atau? Oke. Siap.
Baik, kita ke sesi berikutnya Mas Pur, silakan. Baik, karena tadi sudah disampaikan harapannya dari Bapak Sutoro sendiri, dan sekarang kita akan menuju ini yang identik dan juga yang apa ya, menjadi ciri khas dari JBR Nge-Podcast bahwa kita punya yes no question. Yes. Kalau tadi Bapak menjawab pertanyaan kita dengan panjang dan gamblang, nah sekarang cuma boleh dijawab dengan ya atau tidak aja, Pak. Iya. Kita biasanya malah kangelan ya. Nah, ini memang itu uraian ya. Aku nek multiple choice ini ra iso, Iya, Mas. benar, Pak. Mesti ra iso. Butuh jabaran berarti memang ya Pak ya. Karena literasinya terlalu banyak, makanya bisa harus dituangkan di sana. Kalau poin-poinnya belum mungkin kurang mantap. Iya, benar-benar. Tapi ini harus dicoba, Pak. Iya. Kita punya 15 pertanyaan yang akan dibacakan oleh Mas Pur semua. Silakan Mas. Oke. Yang pertama, Pak. Siap. Nggih. Oke. Tahu yang pertama? Salat wengi lakonono. Ada lagunya. Tombol hati. Ada lagunya. Oke, ini pertanyaan jawab ya atau tidak. Yes. Oke. Wong host kok kaget. Kaget banget. Ya baik. Ono leng ngunter, Pak. Oh, iya, Pak. Ini Pak Toro, Yeah, pertanyaannya. Pak Toro, ini Bapak pilih sehat tapi nggak punya uang atau sakit tapi punya uang, Pak? Ya susah tuh gue jawab. Ini tak improv loh. Ini simpel banget. Bapak sehat lah ya mati sehat. Yes. Iya. Nek sehat ya yes. Berarti pengen sehat ya, Pak ya. Nggih. Tapi nggak punya uang loh, Pak. Abot dah. Ya makanya aku mongko wis matur nek bangsa milih ngono aku ra iso. Susah. Kalau susah ini aja, Pak. Suka warna merah? Suka. Wes. Takut hantu, Pak? Mboten. Lu mulo ngematke aku ayem bae. Iya, benar. Etel lho. Kapan lagi ngobrol sama Banaspati ya, Pak ya? Oh, kemamang. Oke. Suka nonton film, Pak? Suka. Wih, Terakhir film apa Pak yang ditonton? Jepang, Korea, atau Macam-macam. Biasanya kan selama pandemi kan mandek ya. Di seri Kurulus Osman itu saya lihat karena diplomasinya itu saya pelajari. wah ini film yang berat-berat. Iya, ya, memang dulu. mikir juga, memperkaya Diplomasinya literasi. itu loh. Itu misalnya kalimatnya begini. Negara itu bukan hanya soal tapal batas dan tentara, tapi juga cinta. Gitu. Banyak quote-quote, banyak diplomasi itu yang saya pelajari. Termasuk dulu film Game of Thrones dan sebagainya itu. Ini. Saya terakhir kali nonton yang berat-berat kayak gini biasanya Saya film Vertigo. film terakhir yang saya nonton Noktah Merah Perkawinan. Oh iya. Ora Generasinya Ayu Azhari sama ini ya. Ineke Kossirawati. Lanjut. Pak Toro, apakah suka musik keroncong? Ya kolo-kolo lah dengar ke. Kolo-kolo. Oke. Ning nek dalang seno akeh tak tonton. Podo, Pak. Luar biasa Oh, itu. bagongnya sih, Pak ya. Oh iya karo Antaseno. Solo Dewa, Pak. Selamat datang di Tali Kasih ya. Lho, iki sak frekuensi. Sayangnya sudah kundur beliau. Nah, iya. Iku ning ngene YouTube tak tonton tek pisan. Lah iya. Nanti YouTube iki produksine kentekan didelok Bapak. Iya benar. Tindak ya. Lanjut. Bapak lebih suka telur mata sapi atau telur dadar? Suka sapi mata telur. Ini untuk narsum diwolak-walik ini. Tambah mumet sih. Untung aku ra tekon ya kan. Aduh, ini pertanyaan tak improv. Iya, siap. Bapak, lebih seneng mana? Dompet diperiksa istri atau HP diperiksa istri? Wah, iki apa? Loro-lorone ora anu lah. Wah, siapa Pak? Iki ngene. Iya. Makanya tak kasih trik, Pak. Satu kalau dapat kenalan penyanyi dangdut, jenenge tak ganti. Tambal ban Gejayan. Wah, masuk ra. aman ya. Esuk Aku nek kuwi ra melu-melu aku. esuk bojoku takon, "Mas, entuk WA saka Tambal ban Gejayan." Mas, kapan tubles meneh? Ini loh, Pak. Pikirannya loh. Seperti yang saya inginkan. Kan tambal ban. Lanjut. Suka musim hujan? Ya seneng no. Weh, karena Hah? bisa. Ya karena kan air memberikan kehidupan. Iya, berkah. Oke. Jawabannya tidak seperti yang kita pikirkan ya. Ini harapannya Harapannya apa? harapannya Deka bisa ke Gejayan tadi. Oh Pak. iya, ketemu bantu plus itu tadi ya. Oke, Bapak apakah termasuk tim bergadang? Apa itu?
bergadang itu melek bengi itu loh, Pak. Iya, Pak. Bergadang kan tiada nek- artinya. Nek begadang biasa. Oh, sampai Neng jam. omah. Ya sak kuate jam 3 ya jam. Bapak kalau 3. tidur jam berapa? Ora mesti sok jam 3, sok jam 2. Bapak bohong. Karena Bapak nggak mungkin tidur jam 3. Wong turu kok ngerti jam? Betul. Iya. Nggak mungkin. Mulai tidak jujur. Boleh. Boleh, Pak. Bapak minum kopi atau teh? Loro-loro nih. Wow. Nek esuk Dicampur, teh. Pak. Ya ora Dicampur, no. dadak jadi Kopi yuk, gitu ya. Giliran. Oh, kayak listrik ya, Pak. Wah, mati. Lanjut. Oke. Wah, iki suka jajan makanan atau barang, Pak? Untung nggak ada pilihan satu lagi ya. Saya mau memberikan opsi takut menodai keharmonisan rumah tangga Kowe soalnya. mending gejayan mau iki tak pikir. Apa, Pak? Ya seneng mangan ning warung itu ya seneng. Nggak, jajannya makan atau barang seneng? Ya makanan. Oh, Barang masa gak suka, mbok suka. Suka ya. Sidik ya. jadi Iki dikerjain tenan aku. Oke. jadi senengnya ngiras ya, Pak ya. Ngiras. Jajan makan di sana. Orang ngiras Di ngirus. sana. Oh. Yo ngiras yang penting nganu toh ya, Pak ya. Ngirus ya. Oke. Lebih enak naik pesawat atau naik kereta, Pak? Ya enak numpak kereta no. Wih. Ning suwe numpak kereta. Kereta api ya. Kereta api itu kendaraan tercepat di dunia. Karena mengkurupe banter ndak apa ngadeg. Ora yo banter banget toh, Mas. Mengkurupe banter banget loh. Nek ngadeg wow. Piye meneh Nabrak kentang listrik. teng gitu ya. Lanjut. Jus alpukat enak, Pak. Iki Enak. pertanyaan iki. Jus alpukat enak. Enak. Ayo kena enak no, Mas. Mana tuh? Tim jogging atau sepedaan pagi, Pak? Sepedaan. Wah, jago genjot berarti Bapak ya. Enggak. Halo. Ini Enggak Pak biasa. Toro ini senengannya sepedaan. Wah. Terus belakangnya diikuti warga ya, Pak ya. Balik. Oke. Pernah nangis di tempat umum, Pak? Ayo. Enggak. Mbok Mas. Pasti putus pacarnya, Bian. Ayo ngaku ya. Iya sesekali biasa manusiawi wong. Lah, iya, oh, yo tahu berarti. Wujud terapi Tahu. juga toh Pak nangis ya kan. Oh iya, itu kan bagian dari kelembutan hati. Asik, masuk Pak Toro. Ning aja baper. Iya, Pak. Nek wong baper wong kan ono juga wong gampang nangis baper gitu. Oh, delok sinetron nangis. Gimana nonton Nokta Merah Perkawinan? Yo nangis aku. Mie goreng lebih enak daripada mie rebus. Mie nyemek sing luwih enak. Oh, biar ayo beda. tengah-tengah toh. ya. Besok pertanyaan iki diganti. Ini pertanyaan Gordo iki. Sehat, Pak? Ayo sehat, toh. Pertanyaan teh atau kopi kuis teko aku episode pertama. Wah, ada. Oke, siap. Ini sudah sampai di akhir acara. Silakan langsung ditutup, Mas. Pur, ya. Ditutup? Ditutup acaranya iya. Ini kan rolling door tinggal diturunkan. Oh iya, iya. Kita ngannya di depan toko Lah, ya. iya. Aku iso ngimbangi sampean lucu kan. Oh, iya. Oh, bisa, bisa, Pak. Pak. Sesuk ngojo bareng. Ora. Langsung dong, kapan APMD ada acara Nggih, gitu. Pak. Kapan, Pak? Podcast ngeten iki. Nggih. Iki jan iki mike apik tenan iki. Jenengan tuku mawon. Kaya ngene. Pak Toro, ngapunten. Jenengan milih mic niki nopo tire nomor 6, Pak? Iya, Pak. Lho bingung deh, Dek. Niki lho Atau Pak, saku kanan saya, Pak. kuis zaman biyen Kalian. iki lho, Pak. Iki mike kelas dunia iki nek nggo podcast. Oh iya, Pak. Benar, JBR. Oh, iya, toh, JBR Pak. nu kelas apa alat-alatnya nomor 1. Iya. Ini hanya yang punya ini cuman JBR di dunia itu cuman 2. Sini sama. Satu di Washington, satunya Indonesia itu di sini. Bapak percaya? Enggak. Oke, sudah sampai di penghujung acara. Aduh, kayak pengen lanjut lagi gitu ya sebenarnya. Bu, ini sekali nganu 3 paket kan lho. Jane apik lho ya. Bisanya ya. Iya, Pak, Sebenarnya ya. Oke, lumayan. Ini selain Bapak juga informasinya banyak, kita kan cicilan panci lunas Lah, ya. Kalau 3 paket ya. Lah iya. Oke, siap. Terima kasih sekali Pak Sutoro untuk ngobrol-ngobrolnya. Matur Terima nuwun, kasih matur sekali nuwun, untuk matur nuwun, informasinya. nggih. Beberapa sudut pandang jadi terbuka terkait Siap. dengan campaign ataupun juga visi misi untuk gubernur dan juga wakil gubernur 2022-2027. Oke. Masyarakat jadi lebih tahu Benar. dan lebih bisa tahu tentang perkembangannya, Iya. Pak. Makasih loh, Pak. Iya, matur nuwun ini kehormatan untuk saya. Siap. Oke. Awal tadi Bapak ngeliat Mas Pur mulai
lucu ya kan. Seneng geli. Lama jijik saya ngeliat. Gini-gini Bapak ya. Di sebelah sana ada tas kresek. Oh, iya. Kalau pengen Sampai ketemu lagi. Oh ya, terus. Udah mau ditutup atau Bapak yang menutup? Silakan Pak. atau dibuka lagi. Wah, kita akan ke Gejayan jadi sampai ketemu lagi di JPR Podcast. Yuk kepo, biar gak stres. Thank you. Nih.